Gerakan lengan ke atas, abduksi ya kita katakan, itu gerakan lengan begini, ya. Itu sebenarnya pada saat mencapai 60 derajat, ini terbuka 60 derajat, itu memang gerakan hanya di tulang humerus. Tapi pada saat 60 ke atas, itu tulang skapula ini ikut bergerak. Jadi waktu naik tangan ini, skapulanya ikut bergerak ke atas, mengikuti, supaya gerakan ini range of motion-nya jadi lebih besar. Jadi ini tidak bisa berdiam. Nah, itu yang kita sebut scapulohumeral rhythm. Jadi untuk gerakan humerus, itu skapulanya ikut bergerak, ya, untuk memberikan range of motion yang lebih besar. Nah, sekarang kita lihat ya, skapula ini, tulang belikat ini, itu permukaannya bukan rata dia, tapi cembung begini, ya, cembung. Itu adalah disesuaikan dengan bentuk tulang rusuk kita. Memang badan kita ini agak cembung, ya. Jadi tulang ini juga cembung, menyesuaikan. Jadi pergerakannya bebas. Nah, gerakan skapula ini atau belikat ini ada 4. Jadi kalau naik dia elevasi namanya. Ini naik elevasi, turun depresi, ke depan protraksi, ke belakang retraksi, ya. Jadi kalau mau mencapai range of motion baik, ini harus bergerak. Nah, pada kondisi apa dia tertahan gerakannya? Yaitu apabila kita retraksi. Pada saat ini retraksi, ditarik ke belakang begini, bentuk badan kita, punggung atas kita ini tidak cembung lagi, tapi menjadi datar, bahkan hyperextended namanya. Jadi malah kebalik, harusnya begini, malah ke belakang begini. Ya. Nah, kalau hilangnya bentuk cembung di punggung kita ini, itu akan menghambat ini. Tulang belikatnya tidak bisa bergerak lagi. Jadi pada saat kita begini, tangan kita naikkan, ini yang bergerak cuma lengan saja. Belikatnya tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena dia terkunci. Karena dengan begini makanya bentuk rongga dada kita, punggung belakang kita ini tidak cembung lagi. Sehingga menyebabkan belikatnya tidak bisa geser, naik turun. Ya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Jadi pada saat Anda melakukan pull up, karena ada banyak yang memberitahu bahwa kalau pull up itu harus hyper extended, posisinya begini, ya, badannya begini, dan kakinya taruh di belakang. Nah, itu dengan kaki Anda ada tekuk ke belakang badan, itu menyebabkan badan kita hyper extended begini. Nah, ini akan menyebabkan belikatnya tidak bisa bergerak nih. Akibatnya, kalau terus dilakukan, kemungkinan akan menyebabkan robekan di otot yang kita sebut rotator cuff di bahu. Karena dia tidak bergerak, ini tidak bergerak, yang bergerak cuma tangan. Akhirnya otot yang melingkari sendi bahu ini 4, yaitu rotator cuff, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis, itu nanti cedera sampai terjadi robekan. Jadi untuk mencegah terjadi itu, kita harus mempertahankan gerakan scapulohumeral. Jadi pada saat naik di atas 60 derajat, belikatnya ikut naik, ya. Dan dalam hal pull up, makanya tidak dianjurkan begini. Tapi badan kita cenderung agak melengkung begini supaya bentuk punggung kita itu tetap cembung, ya. Dengan cembung ini belikatnya bisa gampang gliding, naik turun, ya. Jadi pada saat kita pull up, nanti ada contohnya, itu kita meletakkan kaki kita bukan di belakang ditekuk begini, tapi letakkan di depan badan justru. Karena waktu meletakkan di depan badan, lihat, badan saya jadi cenderung lebih ke arah melengkung. Dengan melengkung, ini dipertahankan bentuk cembungnya. Sehingga pada saat tangan kita naik turun, ini belikat bisa bebas bergerak. Itu mencegah terjadinya cedera pada otot rotator. Tips dari seorang ortopedi. Semoga ada manfaatnya.